Oke, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana prosedur pembuatan PR atau purchase request, yaitu permintaan pembelian. Untuk yang pertama, purchase request itu pengertian lainnya adalah permintaan pembelian, yang berarti setiap user yang punya akses ke sistem, mereka memiliki fitur yang namanya PR untuk meminta pembelian, baik itu produk ataupun non-produk. Nah, untuk PR itu ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu user, baik dari bagian inventory atau dari divisi lain, bisa mengajukan permintaan pembelian. Jadi permintaan pembelian ini tidak terbatas hanya untuk orang inventory saja yang bisa meminta pembelian, misalkan untuk permintaan spare part mereka. Tapi di kondisi yang sekarang ini, setiap user juga bisa melakukan pembelian. Contohnya orang aset yang perlu membeli mungkin peralatan untuk maintenance aset seperti obeng atau juga kunci-kunci lain, atau juga ada juga staf kantor yang perlu materai, mereka perlu tinta printer. Maka dari situ mereka bisa melakukan permintaan atau pengajuan pembelian barang-barang tersebut. Nah, yang kedua, semua permintaan pembelian berdasarkan produk yang sudah dibuat oleh pihak inventory. Makanya itu kita perlu komunikasikan dan cross-check apakah barang sudah ada dibuat di pihak inventory dan nama dari produk tersebut. Jadi ketika kita meminta pembelian, itu ada pilihan produk yang akan kita isikan. Nah, produk tadi datangnya bukan dari kita yang mengetik manual, kita yang mengisikan secara manual, tapi produk tersebut sudah di-define atau sudah di-create terlebih dahulu oleh pihak gudang. Ketika pihak gudang udah create, maka kita bisa memasukkan produk tadi sebagai permintaan di PR kita nantinya. Nah, biasanya kalau produk itu masih belum pernah dibikin sebelumnya atau baru pertama kali beli, maka ketika kita mencari produk tersebut, dia tidak akan muncul. Oleh karena itu, kita perlu meminta pihak gudang untuk membuat produk tersebut, dan setelah dibuat, kita juga harus tahu apa nama produk yang mereka buat. Sehingga ketika nanti kita mencari produk tersebut, kita tidak mungkin mengalami kesalahan memilih produk. Nah, selanjutnya yang ketiga, status dari permintaan pembelian atau PR yang kita ajukan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dalam proses review, kemudian ditolak atau diterima. Oke, di sini dia step by step yang akan saya jelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah PR. Oke, yang pertama, ketika sudah login ke akun user masing-masing, kita bisa ke bagian menu bar yang berada di pojok kiri atas, dimana ketika kita klik menu bar, dia ada bagian purchase request yang kita bisa pilih dengan ikon berwarna biru dengan ikon keranjang belanja. Ketika kita sudah mengklik purchase request, maka dia akan beralih ke halaman yang tampil saat ini, dimana kita bisa lihat ada beberapa tombol create dan import, kemudian di bawahnya ada grouping yang berisi history atau permintaan yang telah kita buat di PR sebelumnya gitu. Nah, untuk membuat sebuah PR yang baru, kita bisa mengklik tombol create. Setelah diklik, maka kita akan otomatis beralih ke halaman yang selanjutnya. Nah, di halaman ini kita perlu menginputkan atau memasukkan beberapa info ke bagian atau field, yang mana di antara field ini ada yang berlatar belakang hijau. Kebanyakan dari field ini dia otomatis terisi, tapi ada satu field yang dia harus kita isi secara manual dan sifatnya wajib, tidak boleh kosong. Field ini namanya approver. Jadi untuk approver kita bisa memilih siapa yang meng-approve PR ini. Di sini kita bisa memilih bagian purchasing, misalkan ada user bernama Dea atau Alma, dan atau manager purchasing Ibu Noni. Nah, setelah kita pilih, kita juga bisa menambahkan deskripsi yang opsional sifatnya. Kita bisa menjelaskan kita perlu
kita mengajukan PR ini atas dasar apa, kita perlu kenapa gitu. Kita bisa jelaskan di bagian deskripsi, sehingga ketika pihak purchasing lihat, mereka akan langsung paham, PR ini dibuat untuk keperluan ini. Nah, setelah kita mengisi bagian deskripsi, sekarang kita ingin menambahkan produk yang ingin kita minta. Di bagian bawah ada seperti table yang berlabel add a line. Di situ kita bisa mengklik, atau bahasa lainnya kita menambahkan produk apa yang ingin kita minta. Ketika kita klik add a line ini, maka akan muncul sebuah pop-up yang berisi data-data yang harus kita isikan. Pertama itu data produk. Nah, data produk ini adalah data yang pertama tadi kita sudah tahu, orang gudang sudah create, mereka udah ngasih nama barangnya apa ke user, lalu kita ketikkan. Di sini misalkan kasusnya kita perlu kertas HVS. Ketika kita ketik, maka dia akan otomatis memberikan sugesti atau saran bahwa produk ini, ketika kita mengetik sesuatu, dia akan memunculkan nama lengkap dari produknya. Contohnya ketika saya mengetikkan kertas, dia akan munculin sugesti kertas HVS e-paper sekian. Nah, di situ kita bisa langsung pilih ketika kita sudah tahu bahwa itulah produk yang kita inginkan. Setelah kita pilih, selanjutnya kita perlu melengkapi data-data yang terkait dengan produk tersebut. Misalkan deskripsi. Nah, deskripsi di sini dia berbeda sifatnya, karena deskripsi di sini sifatnya per produk, sedangkan deskripsi yang kita buat sebelumnya itu sifatnya secara general gitu. Dari semua permintaan itu apa saja sih yang menjadi alasan gitu. Sedangkan ini deskripsinya bisa per produk. Maksudnya mungkin produk tadi mempunyai nama lain yang ketika orang purchasing baca, mereka langsung tahu nih, ini produknya, ini bahasa universal atau bahasa sederhananya lah dari produk ini gitu. Nah, selanjutnya selain kita memilih produk, kita juga perlu memilih quantity, atau berapa banyak sih produk yang kita mau minta. Di sini kita minta satu produk, atau dengan kata lain kita minta satu rim gitu, satu rim dari produk kertas HVS ini. Setelah kita isikan, selanjutnya kita isikan spesifikasinya atau penjelasan lebih lanjut jika produk tadi kemungkinan bakal ambigu atau kurang dipahami oleh pihak yang menerima PR kita. Setelah kita isi spesifikasinya apa, kita bisa pilih save and close atau save and new. Save and new berarti dia akan muncul pop-up seperti ini lagi. Biasanya kalau kita minta lebih dari satu produk, kita bisa memilih save and new. Atau kita save and close, berarti permintaan kita udah selesai dan akan dilanjutkan proses PR-nya. Nah, di sini misalkan kita klik save and close, maka yang akan muncul adalah sebelumnya di bagian yang sama itu ada namanya estimated cost. Kita sebagai orang mengajukan mungkin mempunyai pengetahuan lebih, barang ini kira-kira harganya berapa sih. Jadi orang purchasing nanti punya gambaran, saya pernah beli barang ini harganya segini. Purchasing kan lihatnya, harga ini berarti nanti pas mereka nyari barang, ini barangnya punya harga yang lebih mahal atau lebih murah dari perkiraan kita gitu. Ini sebagai komparasi atau acuan sementara lah bagi purchasing untuk lihat berapa sih perkiraan harga barang yang diminta user ini. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu harga barangnya berapa, ya silahkan dikosongkan saja gitu. Di sini bagian spesifikasinya juga kita berikan informasi tambahan, misalkan di sini satu rim jika untuk quantity tadi masih kurang jelas bagi orang purchasing. Mungkin kita takut mereka kurang memahami apa sih satu unit itu. Kita kasih penjelasan lanjutan di spesifikasi. Nah, ketika kita memilih save and close, maka dia akan muncul di tabel bagian produk. Kita lihat bahwa produk tadi sudah muncul produk apa, deskripsinya dari produk tersebut apa, quantity, dan product of measure, jadi berapa jumlahnya, dimana di sini satu unit. Kemudian estimated cost, kita ngasih perkiraan harga sebesar 56.000, dan di sini juga kita bisa
melakukan save, berarti kita sudah yakin, kita sudah ngecek bahwa produk tadi sudah sesuai, quantity yang diminta juga sesuai, dan kita ingin mengajukan PR ini. Maka langkah selanjutnya kita klik tombol save yang berada di bagian kiri atas. Setelah kita klik, ada tombol yang namanya request approval. Berarti kita meminta approve atau penerimaan gitu. PR ini akan dikirim ke orang yang kita tandai sebagai approver di tahap pembuatan PR sebelumnya. Ketika kita sudah mengklik approve, maka otomatis dia akan muncul ke bagian purchasing. Nah, oleh karena itu, jika kita lihat di bagian sebelah kanan, dia ada beberapa status. Saat ini statusnya draft, karena kita masih belum mengirim PR ini. Dia akan berubah menjadi to be approved atau nunggu review terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan ada keputusan approve atau rejected. Jika approve berarti permintaan PR kita sudah terima. Sebaliknya jika rejected berarti PR kita ditolak gitu dan tidak akan diteruskan. Oke, untuk prosedur pembuatan PR sampai di sini saja. Terima kasih.